Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Komunikasi, senang sekali saya Nurul Ma'rifah bisa menyapa kamu lewat podcast ini. Kali ini saya akan menyampaikan hasil resum dari podcast Pak Abraham Zaki dengan materi dakwah. Apa itu dakwah? Ketika kita mendengar kata dakwah, terlintas di pikiran kita, apakah yang muncul sosok seorang khotib, atau sosok Mama Dedeh, atau sosok Cak Nun, atau siapapun itu? Dakwah merupakan kegiatan menyuruh kepada kebaikan yang dilakukan seorang dai. Dakwah dari segi bahasa memiliki beberapa makna, misalnya memanggil, mengundang, minta tolong, mendorong, menyeru, dan lain-lain. Jadi, ini salah satu keunikan bahasa Arab. Satu kata punya banyak makna. Dakwah bisa dimaknai dengan seruan atau ajakan. Kita mengajak teman untuk sholat di masjid, mengajak teman bersedekah, juga termasuk dakwah. Meskipun seringkali pandangan kita bahwa seolah-olah dakwah itu identik dengan ceramah. Padahal metode dakwah itu beragam. Pendakwah berilmu itu syarat utama. Ada dai yang dari kecil menghafal Al-Quran, belajar di pesantren bertahun-tahun, lalu belajar ke Timur Tengah bertahun-tahun pula. Tentu beda dengan dai yang baru hijrah dan baru belajar agama. Jadi keilmuan itu penting. Dakwah tidak hanya tentang bicara di atas mimbar, tetapi juga berurusan dengan masalah-masalah sosial. Intinya berdakwah dengan kekerasan sama dengan kita bayar UKT pakai uang curian. Tujuan baik, cara tidak baik. Mengapa ilmu dakwah perlu ilmu bantu? Ya, karena ilmu dakwah tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus ada ilmu bantu. Ilmu komunikasi termasuk ilmu bantu ilmu dakwah, karena komunikasi diibaratkan penghubung dakwah. Tanpa komunikasi yang baik, dakwah tidak akan tersampaikan dan tidak dapat diterima dengan baik. Pada mulanya dakwah itu cuma aktivitas biasa. Sejak zaman Nabi sudah ada dakwah. Seiringan waktu, dakwah berkembang jadi ilmu seperti komunikasi. Nah, ketika proses membentuk dakwah menjadi sebuah ilmu, ilmu dakwah berhutang budi kepada ilmu lain, seperti komunikasi, sosiologi, fikih, tafsir, dan lain-lain. Ilmu dakwah itu tidak terjadi begitu saja, tetapi prosesnya panjang. Akar dari ilmu dakwah itu sendiri. Ada proses panjang sehingga menjadi sebuah ilmu dakwah. Sejarah dakwah dapat dibagi menjadi 4 periode. Periode dakwah para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, periode masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, periode masa kekuasaan dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmani, periode modern. Secara garis besar, perkembangan ilmu dakwah melalui 3 tahap, yaitu konvensional, sistematis, ilmiah. Hakikat dakwah dibagi menjadi 3 subkajian. Sifat dasar dakwah, fungsi dakwah, dan peran hidayah dalam dakwah. Sifat dasar dakwah ada 6, yaitu dakwah bersifat persuasif. Dakwah ditunjukkan kepada pemeluk Islam dan non-Islam. Dakwah adalah anamnesis, yakni berupaya mengembalikan fitrah manusia. Dakwah bukan prabawa psikotropik. Dakwah adalah rational intellection. Dakwah adalah rationally necessary. Fungsi dakwah, memanggil kita pada syariat untuk memecahkan persoalan hidup. Memanggil kita pada fungsi hidup sebagai hamba Allah SWT. Memanggil kita kepada tujuan hidup kita yang hakiki. Fikih dakwah ialah memberi keilmuan, pengetahuan, mengenali hak diri dan tanggung jawab sebagai seorang yang menyebarkan seruan Islam kepada semua manusia untuk mengajak mereka mengenali Allah. Memahami hukum berdakwah, mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, hukum berdakwah itu apa ya? Apa fardu kifayah atau fardu ain? Hukum berdakwah ada di surah Quran surat An-Nahl ayat 125 dan di surat Quran surat Al-Imran ayat 104. Kencaman Allah bagi orang-orang yang tidak peduli dakwah berarti perintah wajib melaksanakan dakwah. Mengenal tipologi dai atau level dai terbagi menjadi 3, yaitu mujtahid, pendakwah yang memiliki kemampuan menggali sendiri secara mendalam pesan dakwah dari sumber hukum Islam. Mutabi, pendakwah mengambil pesan dakwah dari hasil penafsiran para ulama dengan memahami dalil-dalil yang mendasarinya. Muqallib, pendakwah yang menyampaikan pesan dakwah tanpa mengetahui dalil-dalil yang mendasarinya. Akan tetapi ia sangat meyakini akan kebenarannya. Prinsip-prinsip dakwah, mengenal pedoman dasar dalam berdakwah, yaitu memberi keteladanan sebelum berdakwah, bertahap dalam pembebanan, memudahkan bukan menyajikan. Persyaratan pendakwah kuncinya di ilmu dan akhlak.
memiliki keyakinan yang mendalam terhadap apa yang didakwahkannya, menjalin hubungan yang erat dengan lingkar dakwah, memiliki pengetahuan dan wawasan, ilmunya sesuai dengan perbuatan, memiliki kepekaan yang tajam, perilakunya terpuji, menutup celah orang lain, berbaur dengan masyarakat. Problematika seputar pendakwah. Tentang pendakwah wanita. Ada yang mengatakan suara wanita itu aurat. Indonesia menganut Islam moderat. Ada syariat bagi pendakwah wanita, menutup auratnya. Pendakwah wanita tidak boleh berlebihan dalam berpenampilan. Pendakwah wanita tidak boleh menggunakan suara yang berlebihan juga. Urgensi dakwah dan cara beragama yang moderat. Sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi pikiran dan sikap seseorang. Mendudukan masalah dengan jernih. Terjadinya teror di Makassar, bom bunuh diri di gereja itu adalah fakta apa solusi radikalisme? Mengapa harus moderasi beragama? Untuk memilih cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah, tidak ekstrim, tidak berlebihan dalam agama. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Mitra dakwah atau bisa disebut dengan mad'u. Mad'u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah. Manusia penerima dakwah sebagai individu, kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak. Pesan dakwah ialah memahami sumber pesan dakwah dan cara penyampaian pesan yang tepat dan efektif. Metode dakwah ada 4, yaitu dakwah bil hikmah, mau'izah hasanah, dakwah bil lisan, al-mujadalah bi allati hiya ahsan. Ada 3 macam efek dakwah. Kognitif. Setelah menerima pesan dakwah, penerima dakwah akan menyerap isi dakwah tersebut melalui proses berpikir. Afektif. Pengaruh dakwah berupa perubahan sikap penerima dakwah setelah menerima pesan dakwah. Behavioral, suatu bentuk efek dakwah yang berkenaan dengan pola tingkah laku penerima dakwah dalam merealisasikan pesan dakwah yang telah diterima dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia hasil resume saya seputar materi dakwah. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk mendengarkan podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi.